Selamat siang teman-teman Cakranians di sini yang sangat antusias ya untuk, mengikuti program ini. Semoga kita semua diberi kelancaran ya untuk, melakukan program ini sampai, akhir program ini. Oke, untuk, yang akan kita lakukan sekarang adalah, peresmian ya pembukaan program ini, kemudian juga bakal ada agenda-agenda yang akan kita bicarakan di sini termasuk diskusi, opening, dan juga, pengenalan terhadap mentor-mentor. Nanti juga ada sesi tanya jawab, baik itu terkait kurikulum maupun terkait metode pembelajaran. Oke, mungkin, bisa di-next. Nah, ya ini ya, kita pertama akan melakukan opening greetings, kemudian program dan benefit-nya, kemudian mentor introduction, sama kurikulum dan learning method overview, dan juga ada Q&A session. Kemudian yang berikutnya, nah mungkin untuk, opening, saya serahkan kepada, Mas Fairuz, silakan, Mas Fairuz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nih keren banget nih, training center. Udah ada sekitar 80 ya harusnya Mas Hidir ya. 80 peserta, tapi yang hadir hari ini yang semangat 33 juga. Nah, hanya 33. Itu lumayan sih ya. Oke, eh, nggak usah berlama-lama openingnya. Yang jelas di training center ini nanti akan ada benefit-benefit untuk kalian. Dan juga nanti di training center ini, mungkin batch 1 ya. Nanti juga ada batch 2 mungkin. Dan mungkin penyajian kurikulum dan penyajian penyajian untuk skill-skill upgrading kalian mungkin akan menyesuaikan seperti itu. Jadi mungkin uh, untuk kedepannya, karena ini program pertama dari Academic Affairs, mohon bantuannya dan mohon kerjasamanya untuk kalau udah apa ya, untuk meramaikan dan untuk membuat acara training center ini berguna untuk kalian dan berguna untuk kampus juga seperti itu. Dan untuk mentoringnya itu adalah mungkin ada sebagian yang sekelas atau mungkin ada sebagian yang baru intake Maret ini. Jadi untuk mentoring kita ambil dari mahasiswa ini sendiri gitu. Jadi kita nggak ada ngambil mentor dari luar atau mentor dari kampus seperti kayak dosen dan lain-lain. Tapi kita mengambil mentornya dari mahasiswa itu sendiri gitu. Ya udah, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja Mas Hidir, acara ini kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Oke, semoga dilancarkan. mulai Oke, dilancarkan. next-nya. Sorry, bisa di-next. Ini dia belum ke next ya, PPT-nya. Nah, untuk setelahnya itu kita bakal, ngejelasin tentang sedikit program ini. Nah, ya program ini dirancang untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan nih kepada mahasiswa di lingkungan kampus. Program ini juga bertujuan mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja dan meningkatkan kompetensi mereka di berbagai bidang. Oke, kenapa sih harus, join, program ini gitu? Karena, gini, tujuan kita, fokus kita, terutama saya dan tim di bagian Academic Affairs, itu diberi amanah diberi amanah untuk, membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar, berdiskusi, seperti itu. Jadi kita pengen nih, teman-teman yang misalnya mengalami kesulitan di kelas terkait, misalnya web development untuk pemula, ada juga yang dari nol, masih belum tahu gimana caranya, eee, belajar yang berhubungan dengan teknologi. Nah, kita di sini hadir insya Allah akan membantu teman-teman semuanya, dalam, bidang akademik. Nah, sebenarnya, ini masih permulaan ya, dan yang seperti yang dibilang Mas Fairuz tadi, kita mohon bantuannya dari teman-teman, kalau misalnya ada kritik dan saran, itu boleh banget nih,
itu boleh banget disampaikan secara langsung ke saya di kampus atau nanti bakal ada forum atau form feedback ya setiap selesai sesi itu akan ada forum feedback yang nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian program ini apakah cuman sebatas selesai program ini udah selesai atau berkelanjutan? Nah, program ini harapannya bisa berkelanjutan sampai teman-teman tuh menjadi expert di bidang ini. Contohnya di web development, contohnya teman-teman udah sampai bisa bikin website yang interaktif, habis itu website yang high level lah gitu. Tapi balik lagi semuanya tuh bertahap dan kita di sini sama-sama belajar. Jadi wajar atau kita kasih toleransi lah kalau teman-teman di sini ada yang baru belajar, ada yang pemahamannya mungkin eh, berbeda dari yang lain. Mungkin di antara teman-teman ada yang mudah dalam memahami, di antara dan yang lainnya ada yang sulit memahami karena belum familiar dengan teks editornya atau misalnya Excel itu rumus-rumusnya. Nah, itu harap saling pengertiannya. Oke, kemudian nextnya bisa next. Oke. Nah, kemudian benefit dari program ini itu tidak lain tidak bukan ya. Yang pertama pasti untuk persiapan karir kita. Kemudian sebenarnya persiapan karir nih apa sih yang paling dekat dengan kita gitu, as a Cakranians ya. Nah, Cakrawala tuh kan bakal ada magang ya di semester 3. Atau kalau bagi orang yang terpilih itu, saya nggak tahu juga ya cara cara mereka memilih gimana kemarin. Saya alhamdulillah kedapatan magang di liburan semester 1. Nah, jadi saya udah apa namanya bisa berhadapan atau melihat langsung lah gimana sih environment di lingkungan kerja itu. Terus gimana sih cara komunikasi dengan atasan. Nah, seperti itu nanti bakal dihadapi oleh teman-teman di sini nih. Nah, sebelum magang itu tuh kita pasti disuruh showcase. Nah, dari Cakrawala sendiri, mereka tuh bakal ngadain kayak bakal ngebimbing kita dari cara interview, cara bikin presentasi untuk melakukan atau memamerkan skill skill kita gitu. Nanti itu semua bakal dipandu sama tim Cakrawala. Nah, tugas kita di sini apa? Tugas kita di sini sebagai em, tugas kita untuk memperbanyak atau at least memberikan pemahaman kalian terhadap project yang kalian bakal pamerkan nanti. Contohnya kan, kalau misalnya nanti nih ada di situ ada project yang pernah dilakukan atau studi kasus yang pernah dilakukan. At least kalian punya satu portfolio yaitu menyelesaikan eh, apa namanya atau menguasai Excel dari level beginner into intermediate misalnya atau web dasar menggunakan HTML dan CSS. Nah, eh, harapannya itu bisa ngebantu kita lebih diterima sama perusahaan ketika talent showcase-nya nanti. Kemudian yang kedua itu pengalaman praktis. Nah, ini sangat berguna sekali karena berdasarkan yang kemarin juga ya saya apa namanya internship dan pertama kali itu benar-benar pengalaman praktis dari em, cara kita menangkap apa yang dimaksud sama atasan kita, pembelajaran cepat, adaptasi pemahaman, itu sangat-sangat eh, sangat-sangat penting ya di internship nanti. Jadi semoga dengan adanya pengalaman praktis ini kita bisa at least terbiasalah dengan hal-hal atau bahasa-bahasa yang berbau eh, tech atau company gitu. Mereka kadang nggak ngegunain bahasa-bahasa formal kayak biasa nih, tapi mereka pakai bahasa-bahasa kayak teknologi atau yang high gitu. Kemudian yang ketiga, tentu meningkatkan kepercayaan diri ya. Ketika kita memamerkan nanti kita tuh udah pede banget, oh gue bisa nih apa namanya stay di posisi ini, gue pede nih. Karena kan nanti di antara Cakranians yang terpilih dari untuk internship juga bakal ada seleksi lagi nih. Nah, seleksi itu tujuannya untuk yaitu, jadi siapa sih yang lebih berhak untuk mendapatkan posisi ini? Contohnya eh, beberapa kemarin tuh ada yang langsung mahasiswa semester 1 tapi udah jadi software engineer di sebuah perusahaan. Nah, itu kan keren banget nih. Nah, seperti itu. PD-nya tuh ada gitu karena kita udah familiar dengan
tools yang kita gunakan selama pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, sertifikat accomplishment. Nah, ini untuk sebagai pengakuan lah dari SGA, dari Academic Affairs, bahwa teman-teman ini udah berhasil melakukan studi ini dengan baik dan benar, dengan melakukan tugas-tugasnya, dan presensinya juga sudah memenuhi syarat mendapatkan sertifikat accomplishment ini, yang nanti di dalamnya ada penjelasan tentang nilai-nilai terkait ketajaman pemahaman dan semisalnya gitu. Nanti sertifikat ini juga harapannya bisa kalian pajang gitu ya di LinkedIn untuk nunjuk taring gitu. Oke, kemudian nextnya, nah kita kenalan dulu nih sama mentor, dua mentor ini, yaitu mentor-mentor hebat di sini. Yang pertama ada Restu ya, yang akan membantu teman-teman untuk uh, belajar Excel dari beginner itu intermediate. Kemudian mentor satunya lagi yaitu Ahmad Zaki, itu yang akan membimbing kita nih di basic web programming, yaitu tentang HTML dan CSS. Nah, oh iya, untuk seperti yang tadi di-mention di awal, sebenarnya kenapa sih kita ngadain mentornya tuh sesama mahasiswa gitu? Kenapa nggak dosen gitu? Sebenarnya kita bisa aja sama dosen juga. Cuman kita pengen pembelajaran ini nggak formal gitu loh. Kita pengen pembelajaran ini tuh interaktif. Jadi nggak ada canggung, nggak ada segan-segan nih. Kalau sama dosen kan mungkin di kelas segan atau ya yang semisalnya gitu. Nah, harapannya sama mentor-mentor ini kita bisa bertanya aktif tanpa takut atau ya tanpa segan gitu. Dan mereka insya Allah akan ngebantu teman-teman semua sampai akhir pembelajaran. Oke, next. Mungkin Restu ya, akan pengenalan awal. Silakan Restu. Oke, halo semuanya. Suara saya cukup terdengar? Di saya terdengar. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Timotius Sena. Saya adalah mahasiswa aktif semester 2 di program studi Sistem Teknologi dan Informasi. Sebelumnya, saya berpengalaman sebagai data analis dan saya terbiasa menggunakan Excel, Google Sheets, dan Power BI dalam melakukan analisis data seperti keyword analis ataupun visualisasi data. Next. Oke, background saya yang pertama sebenarnya saya lulusan dari sekolah menengah kejuruan di di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Lalu sekarang saya berkuliah di Cakrawala University semester 1, saya masih di Sains Data. Lalu sekarang semester 2 sampai seterusnya saya akan di jurusan Sistem Teknologi dan Informasi. Untuk skill dan tools-nya mulai dari technical skills, saya bisa data cleaning, data manipulasi, visualisasi data, dan typing speed and akurasi. Lalu untuk technical tools-nya sendiri, mulai dari Microsoft Excel, Microsoft Word, Power BI, Google Workspace, dan lain-lainnya. Next. Oke, untuk work and project experience sendiri, sebelumnya saya pernah magang di PT Teradata Indonesia, lebih ke bidang desain grafis ya, mengembangkan materi visual menggunakan Canva dan juga 3D Blender. Lalu kedua, saya magang di PT Kilap Global Group, di sana menjadi data analis, mulai dari mengumpulkan dan juga membersihkan data. Untuk proyeknya sendiri, yang pertama di sini ada data kebutuhan perangkat jaringan. Itu adalah proyek pada saat saya masih SMK, mendata beberapa spesifikasi perangkat jaringan. Lalu ada data rencana pengelamatan. Di sana mendata beberapa IP untuk mengkonfigurasi perangkat. Lalu yang ketiga ada data clean and manipulate. Di sana saya membersihkan beberapa data yang lumayan acak dan juga memanipulasi beberapa data yang belum terorganisir. Yang keempat ada conditional if else. Itu saya mengkondisikan beberapa data yang contohnya ada kode produk tetapi belum ada berat produknya itu berapa. Di situ saya mengkondisikan beberapa produknya tersebut. Lalu ada core analysis. Di situ saya bagaimana sih caranya untuk menampilkan
tanggal awal username atau customer yang membeli produk tersebut, seperti itu. Next. Ya, di sini ada beberapa sertifikat yang saya spill. Yang pertama ada data analisis fundamental yang saya ikuti di bootcamp-nya MySkill, lalu conditional if else di bootcamp-nya MySkill juga, lalu data analysis internship yang sebelumnya saya magang di PT Club Global Group. Oke, boleh next. Oke, mungkin untuk Restu mau ada yang disampaikan nggak nih Oke, ke teman-teman? di sini bakal ada spillan dikit ya tentang materinya yang bakal saya sampaikan. Dalam kelas ini nanti peserta atau audiens akan mempelajari materi mulai dari pengenalan dasar Excel, pemahaman struktur workbook and worksheet, lalu teknik pengolahan data, penggunaan berbagai fungsi dan rumus dasar, dan hingga penerapan lookup dan validasi data. Di setiap sesi, nanti peserta atau audiens akan mengerjakan mini project sebagai bentuk penerapan dari seluruh materi yang telah dipelajari secara praktis dan juga menyeluruh. Di sini saya punya harapan nih untuk para peserta ya. Harapannya setelah mengikuti kelas ini, teman-teman bisa lebih percaya diri dalam menggunakan Excel untuk berbagai kebutuhan, baik dalam aktivitas akademik, pekerjaan, maupun keperluan pribadi ya. Diharapkan peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya langsung melalui latihan dan juga mini project yang akan saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi bekal praktis dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data sehari-hari. Ya, terima kasih. Oke, thank you nih untuk Restu ya atas pengenalan dan pemaparan overview sedikit materinya tadi. Oke, mungkin next-nya bisa kita tampilkan untuk slide-nya Mas Ahmad Zaki. Nah, silakan Ahmad Zaki memperkenalkan diri Anda. Belum ada suaranya Mas Zaki. Cek, cek. Oke, take your time, Zaki. Tes, tes, tes. Halo. Apa udah kedengeran ya? Sudah kedengaran aman. Ya. Bentar. Oke. Ini PPT-nya di sini hilang. Iya, tolong ditampilkan ya, tarik PPT-nya. Oke, gue tunggu ya. Oke, mungkin utama-tama kenalin dulu ya. Nama saya Ahmad Zaki. Saya juga salah satu dari mahasiswa Cakrawala yang sekarang menempuh kuliah semester 2 di Prodi Ilmu Komputer. Nah, di sini saya sebagai mentor kalian semua nih yang ikutan kelas Basic Web Programming. Mungkin kalian nunggu ini juga nih, PPT-nya di show lagi sama Tari. Gimana nih Tari? Sorry ya, by the way kalau kedengaran ambience yang nggak mengenakan, soalnya saya lagi di jalan. Tapi aman nggak ya, Mas Kidir, buat suara aman. saya? Oke, sudah muncul. Silakan di next. Oke, next aja. Oke, tahu-tahu ada perkenalan singkat tentang saya ya. Ini saya adalah seorang software developer yang memiliki minat lebih di bidang sub bidang ya istilahnya ya. Jadi di dalam bidang software development ini kan banyak ya, ada back end, ada front end, dan saya ini lebih
ke bidang di antara frontend dan backend. Jadi sebutannya itu web development ya. Saya juga pernah ngurus di bagian frontend menggunakan JavaScript dan TypeScript buat bahasanya itu, dan tentunya itu ditemenin sama HTML CSS yang nanti saya akan ajarin nih di kelas-kelas kelas kita, kelas basic web programming ini gitu. Nah di backend juga saya juga udah pernah berkecimpung menggunakan bentar, berubah layoutnya. Menggunakan Express dan Hono ya, ini pakai balik lagi ke si JavaScript. Jadi sebenarnya ini emang salah satu stack yang sering dipakai juga di luar sana gitu, industri mau di hobby project pun ini pasti banyak yang pakai sih. Nah terus saya juga memiliki beberapa sertifikasi yang nanti akan saya show juga buat ininya langsungnya gitu. Ada dari IDCamp dan juga tentang React gitu, tentang di bagian frontend. Oke, boleh next. Tes. Aman ya? Oke, nah di sini ada education history saya. Saya ini sebagai sekarang ya mahasiswa Cakrawala University semester 2 di prodi ilmu komputer. Nah, ini saya memiliki beberapa achievement juga ya di Cakrawala University ini. Saya sekarang menempati sebagai wakil ketua dari divisi Ristek di bagian SGA. Ini mungkin kalau nanti ada yang mau join bisa nih di batch berikutnya nih join ke apa namanya, ke divisi Ristek ataupun mungkin yang lainnya nih seperti akademik nih, banyak nih di SGA ini juga. Nah terus berikutnya ada juga sebagai main speaker di first DLE. Jadi di Cakrawala University ini kan memiliki Discord ya. Di Discord ini mungkin setiap minggunya ya, kalau nggak salah setiap minggunya bakal ada DLE atau setiap bulan atau minggu ya. Mungkin itu bisa dikonfirmasi sama Mas Kidir dan teman-teman akademik lainnya nih. Nah itu saya setiap minggu ya, apa setiap bulan? Gimana tuh? Setiap bulan. Oh, setiap bulan. Oke. Jadi setiap bulan nih ada ini kan ya, ada semacam event pembelajaran bersama. Nah, saya ini sebagai speaker di event yang pertamanya nih, dan waktu itu membahas tentang C++ Basic. Mungkin yang intake Maret yang pada baru join belum ini ya, belum kedapetan nih. Nah, nanti ditunggu aja nih, mungkin ada selanjutnya ada event selanjutnya yang bakal terbuka lagi nih gitu. Oke, mungkin buat yang selain ini sih ada juga ya, seperti yang tadi Mas Sertu juga, saya terpilih jadi salah satu dari talent apa sebenarnya program talent scouting. Nah, saya terpilih jadi intern di suatu perusahaan sebagai software engineer. Nah, di situ saya bekerja sebagai mainly itu ini sih, ngurusin tentang aplikasi front end dan juga ini SQL. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut di project description ya. Nah, lanjut ke yang mungkin ya SMK ini nggak usah dijelasin lah ya. Ini nggak terlalu efektif. Paling dapat sertifikasi BNSP dari situ. Oke, bisa lanjut. Oh ya, dan jurusannya RPL ya. Nah, ini apa ya, formalitas saja ya. Ini soft skill yang saya kedepanin gitu. Ada problem solving, critical thinking, adaptability, dan collaboration. Nah, ini mungkin memang buat ini ya, buat software engineer juga menurut saya ini yang paling penting ya, 4 ini. Nah, ini ada beberapa tool atau hard skill yang saya kuasai lah istilahnya. Mungkin sebagian ada yang belum terlalu dalam, cuma saya pede gitu menggunakan di teknologi ini. Mungkin ini bisa dilihat aja sih, nggak usah dijelasin satu-satu ya, soalnya emang banyak juga. Kayak ada bahasa nih yang bakal nanti kita pelajarin kayak HTML, CSS, dan juga JavaScript nih. Terus ada Golang, RPHP, ada React, Tailwind, ShadeCN, TenStack. Nah, ini buat yang udah agak advance lagi. Terus ada juga buat backend-nya ada Hono, Express, Postgres, Laravel, dan toolnya memakai GitHub, Git dan GitHub, Vercel, Fly, dan VS Code. Boleh di next. Oke. Nah, di sini masuk ke work experience saya ya. Nah, dulu saya pas di SMK saya menempati magang sebagai IT Specialist Intern di PT Himalayos Propertindo ini. Saya ini sebenarnya di sini agak palu gada ya. Jadi semua kerjaannya saya kerjain yang mengenai IT gitu di
Di antaranya adalah kayak coding, terus editing video itu saya kerjain. Nah, di sini ada contohnya project WordPress ya, website WordPress saya modif-modif dan tambahin section baru. Terus juga ininya internal dashboard adminnya saya ubah menggunakan bahasa PHP ya. Dari ada itu ada admin page dan juga filter sectionnya. Terus juga, nah itu saya masuk juga menjadi editor lah istilahnya, editor video untuk video promosional ini apa namanya company mereka. Oke, boleh lanjut. Tes. Oke. Oke, nah ini experience saya yang kemarin ya, pas di scholarship, sorry, apa namanya talent scouting program. Nah, ini saya di PT 1.id sebagai software engineer ya, title-nya intern software engineer. Dan di sini menurut saya emang impactful banget sih dari sini. Saya bisa belajar banyak mengenai software engineer ini. Yang pertama itu ada tentang ya, ya, yang dimiliki oleh company yang dulu gitu, menggunakan platform retool sekarang gitu, yang barunya gitu. Nah, itu lumayan nih menjadi pelajaran saya juga kan dari pengalaman ini. Dan juga saya berhasil mengimplementasi sebuah landing page ya. Jadi menekan di front end-nya juga menggunakan React, Next.js, TypeScript sebagai tech stack primary-nya. Nah, ini juga di Sling ini juga kita kalau udah pakai React itu pasti mainnya juga pakai HTML gitu. Jadi berarti buat yang mungkin penasaran nih, ini React ini sebenarnya mirip gak nih sama si HTML dan CSS. Nah, itu pasti bakal kepake sih. Soalnya basisnya React ini dia dari HTML dan CSS. Oke, lanjut. Nah, mungkin masuk ke portofolio project saya yang udah saya kerjain selama ini. Nah, pertama itu ada website personal saya. Ini bisa dicek aja sendiri nih, saya udah taruh juga nih link-link yang udah di deploy-nya. Jadi ini udah bisa diakses di website semua ya, misalnya di Google Chrome atau di Firefox gitu. Oke, mungkin bisa lanjut aja sih, ini bisa dicek sama masing-masing. Nah, ini juga aplikasi forum ya, ini buat submisi scholarship ya. Saya kan kemarin, saya tadi sempat nyinggung, saya dapat sebuah sertifikasi dari ID Camp. Nah, ini sebuah project akhirnya ini bentuknya kayak gini nih, bisa dicek juga nih dari internet nih, dari forum.rugfx.com. Ini aplikasinya seperti Reddit lah istilahnya, cuma masih agak simpel dan saya bikinnya cuma di bagian front end-nya karena API-nya sudah disediakan. Oke, lanjut. Nah, ini juga saya berhasil membuat landing page buat organisasi kampus nih, yang namanya kan SJA ya. Bisa dicek juga nih langsung di website lewat domain sj-cakrawala.com. Ini baru banget nih kemarin, baru kelar ya projectnya. Dan ini bersama teman-teman saya juga di tim Ristek ya. Oke, boleh lanjut. Nah, ini untuk project portfolio terakhir saya ada yang landing page tadi dari 1.id. Saya membuat landing page ini secara keseluruhan nih di jangka waktu hanya seminggu gitu, menggunakan React, Next.js, TypeScript ya tentunya gitu. Soalnya itu kayak yang paling banyak digunain sih emang di luar sana gitu, di industri pun juga hampir kayak mayoritas lah, 70%-an kalau misal saya bisa bilang nih. Mungkin nggak tahu sih itu bener apa enggak, cuma dari yang saya lihat mungkin gitu ya. Soalnya lebih banyak dipakai React dibanding kayak framework lain. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu gitu framework front end yang lain. Tapi kalau belum tahu ya boleh nih sebagai bahan belajar baru gitu misalnya kalau mau penasaran gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa sertifikasi yang saya punya sih yang lumayan signifikan. Pertama ada dari ID Camp dan juga Decoding. Ini sebagai React expert ya. Jadi saya udah berhasil menempuh kelas dia kan dari ID Camp dan Decoding ini memiliki 3 level utama ya. Ada yang dari pemula,
dan menengah sampai ke mahir. Nah, saya berhasil nih sampai menempuh sampai kelas expert, sampai dapat bintang 5 semua di submissionnya. Jadi gimana ya, saya bisa bilang saya lumayan pede gitu untuk dengan skill saya. Mungkin nanti buat pembelajaran juga bisa ngambil dari experience yang sebelumnya gitu. Mungkin bisa ngambil materi juga, ngambil contoh kasus gitu dari yang sudah saya pernah pelajari. Nah, untuk yang keduanya ini ada front-end developer di HackerRank. Ini bisa nih kalau misalnya kalian ada mau nyari yang gratis nih, banyak nih di HackerRank dia. Dia itu gratis soalnya. Tapi buat ujiannya emang agak ini sih berbobot, soalnya dia disuruh coding on the spot. Jadi di websitenya itu dia ada environment coding. Nah, itu bisa kita sesuaiin gitu, nanti outputnya harus gimana-gimananya itu ditentuin gitu sama si HackerRank. Cuma sertifikasi ini gratis. Nah, jadi ini bisa nih jadi saran kalau mau nambahin sertifikasi ini buat kalian semua. Nah, yang ketiga juga ada dari BNSP. Nah, ini dari SMK. Saya dapat KKNI level 2 Software Engineering Certification. Ini hasil dari penyelesaian ujian akhir ya. Jadi kan dari SMK itu pasti ada ujian akhirnya ya, yang berbentuk praktek. Nah, practical exam itu dapat menghasilkan sertifikasi ini. Oke, boleh lanjut. Nah, mungkin sekian aja sih dari saya, dari perkenalan saya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang mau ini nih, ada yang mau add friend atau gimana nih, boleh nih tinggal cek di mungkin add WA nih, nomor WA saya dan juga email saya, dan di ini juga di di website saya juga ada yang lebih lanjut gitu, kayak LinkedIn, resume saya dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih semuanya. Oke, terima kasih nih dari Ahmad Zaki. Ya, mentor-mentornya alhamdulillah udah terjun ya karena internship kemarin dan terpilih juga dari talent-talent scout yang ada yang dilakukan di semester 1 kemarin. Nah, semoga harapannya ya dengan ini tuh teman-teman mentor tuh bisa menyajikan menyajikan eh, menyajikan pembelajaran atau pemahaman based on industri yang sudah mereka eh, kerjakan sebelumnya itu di semester awal kemarin. Oke, boleh di-show lagi PPT-nya. Oke, kemudian kita ngebahas tentang learning method ya yang akan kita lakukan di minggu depan. Jadi pertemuan pertemuan pertamanya itu minggu depan guys. Jadi di grup masing-masing nanti akan ada voting mau kapan teman-teman belajarnya nih. Itu pembelajarannya itu 60 sampai 90 menit aja. Nah, kemudian di minggu berikutnya karena kita cakrawala libur juga, kita tuh bakal libur juga. Nah, eh, kebingungan-kebingungan yang ada di pertemuan pertama nanti, harapannya itu bisa di-fix sebelum masuk ke pertemuan kedua. Karena gapnya kan lumayan lumayan panjang tuh, ada liburan juga. Terus juga teman-teman mentor di sini masih aktif juga nih di Discord. Mungkin setiap malam bisa diskusi ya, kalau misalnya sempat ya. Nah, kita bakal menggunakan platform Discord. Pembelajaran akan dilaksanakan lewat Discord, dirancang untuk mendukung interaksi dan kolaborasi antara peserta dan mentor. Nah, karena Discord ini punya berbagai fitur ya, termasuk saluran diskusi, share materi, dan juga bisa voice channel nih di sini, yang itu bisa memudahkan proses pembelajaran secara efektif dan interaktif. Oke, next. Nah, kita juga pembelajarannya untuk batch 1 ini full online ya, semuanya full online, nggak ada yang offline. Tapi kalau mau nanya, ketemu di offline boleh aja ke mentor-mentornya. Nah, seminggu sekali jadwalnya berdasarkan hasil voting peserta. Jadi pertama nanti voting hari dulu nih. Setelah voting hari, baru kita voting jam. Nah, kemudian setelahnya, nah akan ada sistem absensi dan umpan balik. Nah, setiap sesi pembelajaran akan dilengkapi dengan form absensi yang harus diisi oleh peserta. Form ini juga akan mencakup kolom untuk memberikan umpan balik mengenai sesi yang telah dilaksanakan, serta pengumpulan tugas yang diberikan. Nah, dengan ini kita dapat memantau nih kehadiran peserta. Kita juga bisa mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan memastikan bahwa semua tugas tuh terselesaikan dengan baik. Nah, di sini kan yang mau berkembang tuh nggak cuma
nggak cuma teman-teman aja ya, tapi teman-teman dari mentor juga mau berkembang nih, mau tahu gitu mereka tuh kurangnya di apa sih gitu, apakah penjelasannya yang kurang atau gimana. Nah, hal itu kan kalau misalnya ada saran dan kritik bisa improve lah harapannya dari teman-teman mentor. Oke, kemudian next. Nah, Q&A nih, ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silahkan raise hand dulu. Nanti bisa dinaikkan. Tuh, katanya kalau ngajarnya nggak bener langsung dikritik. Waduh, humble banget nih. Oke, ada pertanyaan terkait Discord nih. Kayaknya ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali juga menggunakan Discord ya. Boleh eh, tanya di sini aja. Silahkan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, Ratu mau bertanya. Silakan di accept ya, udah di-invite. Oke, Oke, halo, kedengeran nggak suaraku? aman sekali ya, sekali. Silakan. Oke, aku mau tanya aja sih. Ini kan nanti untuk setelah sesi pembelajaran kan yang aku tangkap akan ada tugas gitu ya, kayak mini project gitu buat Ya. aplikasi apa ilmu yang udah dikasih. Nah, nanti Hmm. untuk cara pengumpulannya itu nanti lewat apa ya? Apa Nah, lewat jadi, WA atau ada sistemnya atau gimana? nah, oke, good question ya. Pengumpulannya itu nanti untuk web development itu di-convert dulu nih jadi zip. Nah, bakal uploadnya di mana sih? Uploadnya itu di form absensi. Nah, jadi kita digabung nih. Nah, absensi ini itu harus diisi dan diselesaikan studinya sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Nah, jadi nanti tuh ada form isinya absensi, kritik dan saran, dan juga pengumpulan tugas. Biar mudah juga nih di-track sama teman-teman mentor. Seperti itu. Udah menjawab? Betul. Oke. Berarti kalau misalnya kita hari ini udah selesai kelas, maksudnya nggak ngerjain hari itu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi sebelum Aman, aman. pertemuan selanjutnya harus udah beres. Oh, I see. Oke, Betul. oke. Aman, Kak. Ya, oke, Oke, siap. thank you Kak Hidir. Thank you. Nah, mungkin teman-teman bisa ngeliat ya, eh, sambil nunggu pertanyaan yang lain yang akan muncul juga, ya kan? Di bagian training center di Discord ini, nah mungkin saya kasih screenshotnya dulu ya. Ntar. Nah, bisa lihat ya di chat box. Itu kan ada announcement, chat general, materi basic web, dan materi Excel, dan juga Q&A terkait Excel basic dan web basic. Nah, itu tuh teman-teman bisa ngeliat nih setiap selesai materi, materinya tuh bakal upload di situ guys. Jadi modelnya tuh model forum, jadi nggak akan keacak dan ketiban-tiban sama materi atau chat-chat lain. Adapun Q&A juga bisa nih diakses juga di bagian sini. Kalian pencet aja itu akan masuk ke forum. Kalau misalnya mau nanya, itu tinggal kayak main topiknya dulu ya. Contoh mau di bagian navigation bar nih. Teman-teman tulis aja nih di situ navbar. Navbar dulu strip apa kendalanya, apa pertanyaannya. Karena kenapa harus demikian? Biar teman-teman yang kebingungan di bagian navbar itu tinggal cari pertanyaan yang udah pernah ditanyakan. Jadi nggak perlu bikin pertanyaan baru. Jadinya diskusinya tetap di satu tempat aja gitu. Udah paham atau masih perlu ini nih penjelasan terkait Discord? Nah, oke, ada lagi. Nah, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman kebingungan juga nih terkait Discord, bisa di tag aja di grup. Nah, itu ada admin grupnya di situ, Rafael namanya.
Ya, boleh di-tag aja atau di-tag saya juga bisa. Atau admin di situ bisa di-tag juga. Kebingungan nih cara nanyanya gimana, cara diskusinya gimana. Nah, diskusinya tuh sebisa mungkin kita lakukan di Discord ya guys. Karena di WhatsApp itu harapannya cuman chat-chat penting aja atau misalnya kayak izin ada mau ngelakuin demikian nggak bisa melakukan pertemuan. Nah, itu di 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 WhatsApp boleh. Tapi kalau diskusi takutnya informasi-informasi penting atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya belum bisa dijawab tapi udah tertiban sama diskusi lainnya gitu. Anything else? Want ask? Nah, kalau misalnya nanti juga nggak hadir ya, kalau misalnya nggak hadir pun, jadi teman-teman harus ini juga ya, ngisi form. Nah, di formnya itu nanti ada keterangan tidak hadir dan alasannya kenapa. Gitu. Harapannya bisa ikut pembelajaran, bisa nyusul atau uh, tanya ke temannya yang lain terkait tugasnya itu gimana. Karena kalau misalnya salah satu kan kehadiran tuh minimal 80% ya guys. Jadi syarat itu tuh yang nanti menjadi syarat untuk pembuatan sertifikat. Ini kita nggak bisa sembarangan juga nih mengeluarkan sertifikat tanpa adanya peraturan atau SOP-nya. Sekian. Oke, ada lagi pertanyaan, guys? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya. Mungkin eh, di luar ini pun boleh bertanya di WhatsApp, silakan ya. Terkait masalah-masalah yang in general, bukan terkait materi. Di next bisa tadi. Absensi untuk hari ini nggak ada absensi dulu ya guys. Hari ini nggak ada absensi karena ini onboarding aja, bukan kegiatan belajar dan mengajar. Oke, terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Selamat dan silakan melanjutkan aktivitasnya yang lagi kerja, tetap semangat. Yang puasa semoga nggak mokel ya guys. Thank you semua.